Ya, selamat datang teman-teman di channel Belajar Jitu. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Topik utamanya adalah tentang kalimat. Kalimat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sentence adalah topik yang seharusnya diajarkan pertama kali kepada siswa atau yang harus dipelajari pertama kali oleh siswa. Karena ya tanpa kita bisa membuat kalimat, kita nggak bakal bisa ngerti bahasa Inggris. Gimana cara membuat kalimat? Misalnya saya ingin ngomong, saya sedang minum kopi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya gimana? Nah, tanpa kita mengetahui struktur kalimat atau cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris, kita tidak akan bisa mengungkapkannya. Itulah pentingnya mengapa kita harus belajar kalimat terlebih dahulu. Nah, ini jarang diajarkan kepada siswa, makanya sering siswa akan mendapatkan kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Misalnya, ya mereka pernah misalnya di sekolah bahasa Inggrisnya bagus ya. Misalnya di SMP atau SD itu bahasa Inggrisnya bagus. Tapi karena cuma hafalan, begitu masuk SMA atau masuk ke level sekolah yang lebih tinggi, dia biasanya akan mengalami kesulitan karena ya tidak belajar secara komprehensif, tidak belajar dimulai dari kalimat, bagaimana cara membentuk kalimat. Jadi topik membentuk kalimat atau cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris ini sangat penting. Makanya di video kali ini di sesi belajar bahasa Inggris, topik tentang kalimat ini saya sampaikan di video yang paling pertama. Karena begitu pentingnya bagaimana kita bisa menyusun kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Di dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat minimal terdiri dari dua buah komponen, subjek dan predikat. Tidak boleh kurang dari itu. Subjek saja nggak boleh, predikat saja juga nggak boleh. Jadi minimal harus ada dua ini, subjek dan predikat, supaya sebuah kalimat itu bermakna atau dianggap benar. Kita kasih contoh misalnya, he sleeps. Nah, ini he adalah sebagai subjek, dia laki-laki. Kemudian sleeps, kata kerja ini ya, tidur artinya. Jadi tidur dalam bahasa Inggris itu bukan kata sifat ya, tapi kata kerja. Meskipun tidur itu kerja gitu. Jadi he sleeps itu he-nya sebagai subjek dan sleeps sebagai predikat. Jadi udah ada subjek dan sudah ada predikat. Jadi kalimat ini meskipun sangat simpel hanya terdiri dari dua kata, ini sudah bermakna, sudah benar ya. He sleeps. Dia tertidur, subjek, predikat. Kemudian I eat an apple. I sebagai subjek, saya, eat memakan, an apple sebuah apple atau sebuah apel, buah apel. I di sini sebagai subjek, eat sebagai predikat, makan, kan? An apple sebagai objek, kata kerja. I eat an apple. Nah, an apple ini adalah ya kayak tambahan ya dari kalimat tersebut ya. Karena sebenarnya I eat itu saja sebenarnya sudah benar dalam bahasa Inggris. Ada subjek, sudah ada predikat, itu udah cukup. Kalau I an apple itu nggak boleh, atau I itu bukan sebuah kalimat, he juga bukan sebuah kalimat yang benar, atau sleeps, apa sleeps gitu, itu juga bukan sebuah kalimat yang benar karena terdiri dari predikat saja. Jadi harus ada subjek dan predikat, kemudian titik, itu yang disebut dengan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris ya. Berikutnya the kids go to school, oke? The kids, anak-anak, go pergi to school, ke sekolah. Ini kata keterangan tempat. Di sini nggak ada objek. Kalau an apple tadi adalah objek, di sini to school bukan objek tapi kata keterangan tempat. The kids itu sebagai subjek, anak-anak, go pergi sebagai predikat. Jadi sudah ada subjek, kemudian sudah ada predikat. Ini udah benar. Contoh selanjutnya kita lihat, he is happy. Di sini tidak ada kata kerja ya di kalimat ini. Yang ada adalah happy, adalah kata sifat. Nah, untuk kalimat yang seperti ini, predikatnya adalah to be. To be-nya dari he atau subjek he adalah is. He is happy. Jadi nggak boleh kita cuma bilang he happy. Apa itu? Nah, dalam bahasa Inggris itu nggak boleh. He happy. Itu harus dikasih to be is sebagai predikat. He subjek, is adalah predikat. He happy bukan, tapi he is happy. I am. I am itu sebenarnya sudah boleh ya. Saya sebagai subjek, I am sebagai predikat, I am. Ya boleh, boleh saja. I am. Tapi I am apa? I am a student misalnya. Nah ini, saya adalah seorang siswa. Di sini to be dari he adalah is, sedangkan to be dari I adalah am. Berikutnya, the kids are happy. The kids itu sebagai subjek, are sebagai to be. Happy, seperti tadi sudah dibahas, adalah kata sifat, gembira. Anak-anak gembira, anak-anak sedang gembira. The kids are happy.
the kids sebagai subjek, are sebagai predikat. The kids happy itu salah. Oke. Nah, tadi ada dua jenis contoh ya. Yang pertama menggunakan to be dan yang satunya menggunakan verb. Nah, dalam bahasa Inggris seperti itu. Ada dua jenis predikat. Yang pertama adalah verb, yang kedua adalah to be. Kalimat yang predikatnya adalah verb disebut dengan kalimat verbal. Dengan kalimat yang predikatnya adalah to be, kita sebut dengan kalimat nominal. Nah, kalimat nominal di sini predikatnya bukan kata kerja. Oke. Kayak tadi happy, a student itu kan bukan kata kerja ya. Itu adalah kata sifat atau kata benda gitu. Nah, itu di depannya harus dikasih to be sebagai predikat. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu disebut dengan kalimat nominal. Sedangkan kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikat disebut dengan kalimat verbal. I eat itu verbal. I am itu adalah nominal. Oke, cukup jelas? Kita lihat contohnya lagi. He sleeps ini adalah kata kerja, sleep sebagai kata kerja. Di sini he sleep ada s-nya karena ini adalah kata kerjanya. Subjeknya adalah he. Nanti akan kita bahas kenapa kok he menggunakan tambahan s di kata kerjanya. Yang penting kita di sini tahu bahwa he sleeps ini adalah kalimat verbal. I eat an apple adalah I eat saya makan, ini juga kata kerja eat. Sleep, eat itu adalah kata kerja, ini juga kalimat verbal. Go juga kalimat verbal. The kids go to school ini adalah kalimat verbal. He is happy is, nah ini menggunakan to be predikatnya, berarti ini adalah kalimat nominal. I am a student. Nah, I is a student itu nggak boleh, makanya ada m-nya, ada to be-nya. I am a student ini disebut dengan kalimat nominal. He is happy dan I am student. Berikutnya the kids are happy. Nah, tiga kalimat yang terakhir ini adalah kalimat nominal karena kata kerjanya menggunakan is, am, dan are atau to be. Sedangkan yang tiga sebelumnya, tiga yang atas ini adalah kalimat verbal karena kata kerjanya menggunakan sleeps, eat, dan go atau kata kerja. Untuk kalimat verbal, kalimat yang subjeknya adalah I, we, you, they, I, we, you, they, atau plural, subjek yang plural, misalnya the kids tadi itu kan, itu kita cukup menggunakan verb tanpa s atau es. Itu di kalimat verbal ya. Sedangkan he, she, it, dan subjek yang singular atau tunggal, verbnya kita tambahin s atau es. Oke. Untuk yang I, we, you, they atau yang plural itu kita verbnya ya verb aja. I sleep tanpa s. Tapi untuk yang he, she, it itu harus tambah es atau s. He eats atau she sleeps itu ada s-nya. Sedangkan kalau I, you, we eat tanpa s. She eats pakai s. Untuk kalimat yang nominal, I khusus I itu menggunakan m to be-nya. Kemudian untuk we, you, they, dan plural atau the kids misalnya itu menggunakan are. The kids are happy. They are happy. They are nice. You are very good. Okay. We are satisfied. Nah, itu menggunakan are. We, you, they, dan plural atau subjek yang plural atau yang jamak atau yang banyak gitu ya. Itu menggunakan are. Kemudian untuk he, she, it, subjek yang singular atau tunggal itu menggunakan is. He menggunakan is. He is happy, she is happy. Oke. It is nice. Atau misalnya the cat itu misalnya nggak pakai s, berarti singular atau tunggal. The cat is hungry. Atau kucing itu lapar, gitu ya. Itu menggunakan is to be-nya. Jadi untuk yang verbal itu menggunakan verb. I, we, you, they, dan plural menggunakan verb aja, nggak pakai s plus es. Kemudian he, she, it menggunakan tambahan s plus atau es pada verbnya. Untuk yang nominal kita nggak pakai verb, tapi kita pakai to be, am, are, is. Cukup jelas? Nah, yang kita bahas di sini verb atau s, es, am, are, is itu konteksnya adalah tenses saat ini atau present tense kita sebut.
ini akan tambah complicated ya. Ya, pembahasan tentang tenses akan kita kasihkan di belakang nanti. Tapi saya kasih tahu dikit dulu atau kasih bocoran bahwa nanti untuk kalimat verbal ataupun nominal dua-duanya ini itu verb ini verb ataupun to be-nya akan berubah mengikuti ini apa namanya tenses atau bentuk-bentuk waktu. Nah, yang kita bikin ini atau yang kita bahas sekarang ini adalah kita bahas di kalimat dengan tenses atau dengan tenses present atau saat ini. Nah, nanti ada yang lampau atau past, kemudian ada yang future akan datang. Tapi fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang present tense atau yang sedang saat ini terjadi gitu ya kan. Jadi untuk present tense tadi untuk subjek I, we, you, they di kalimat verbal menggunakan verb atau kata kerjanya aja itu sleep tanpa tambahan es atau es. Sedangkan untuk he, she, it atau kalimat dengan subjek singular atau tunggal itu nanti kata kerjanya menggunakan s atau es. Sedangkan untuk kalimat nominal present tense itu I, to be-nya am, we, you, they atau subjek plural menggunakan are, kemudian he, she, it menggunakan is. Oke, cukup jelas ya. Ini adalah untuk tenses yang present. Yang ini akan kita bahas nanti. Yang future juga akan kita bahas nanti. Kalian nggak usah khawatir, pelan-pelan saja. Kita lihat latihan. Ya, kalimat pertama adalah he come with me. Ini pasti ada yang salah kalau kalian tahu. He come with me. Oke, ini adalah kalimat verbal karena ada kata come, datang. Dia datang bersama saya. Dia laki-laki datang bersama saya. Come datang. He. Nah, he untuk kalimat verbal present tense bentuk he kalau kalian ingat itu harus ada tambahan s atau es setelah kata kerja. Jadi ini come-nya perlu tambahan s, nggak perlu es karena sudah ada e di belakang ya kan. He comes with me. Tidak perlu juga to be. He is comes with me, nggak perlu. Karena ini kata kerja, kalimat verbal. Nggak perlu he is come with me. Karena bukan kalimat nominal, oke? Ada kata kerjanya come. Simple. He comes with me. Perlu tambahan s, es-nya saja. Oke? Perlu tambahan s atau es. Dan tadi adalah kalimat verbal, bukan kalimat nominal. Jadi tidak perlu is. Cukup kata kerja ditambah s atau es. Cukup jelas ya? He comes with me, bukan he come with me. Kalau I boleh atau you come with me, nggak perlu tambahan s atau es. Untuk he, she, dan it atau kata kerja tunggal, misalnya Budi, itu Budi itu singular ya. Budi comes with me. Budi sedang datang bersamaku. Oke, sangat simple. Tidak perlu tambahan is karena ini adalah kalimat verbal. I happy, ini jelas salah. Dan kalau kalian ingat, ini adalah kalimat nominal. Kalimat nominal perlu kata kerja atau to be. Perlu verb atau to be. Ya, kalimat nominal perlu to be. To be-nya I adalah apa? Am. Jadi di sini yang benar adalah I am happy. I am happy, bukan I happy. Salah. They here. Mereka di sini. Di sini itu adalah kata keterangan tempat. Mereka di sini. Mereka bekerja di sini, bukan. Di sini tidak memerlukan mereka berada di sini. Sebenarnya bahasa Inggrisnya seperti itu. They are here. Perlu are, perlu to be. Mereka berada di sini. Berada itu adalah kondisi. Nah, kondisi itu jelas to be. Memerlukan to be. To be dari they adalah are. Oke, sangat simpel bukan? Contoh selanjutnya adalah she beautiful. Nah, ini jelas cuman she, subjek, beautiful. Kata sifat ya, dia cantik. Itu dalam bahasa Indonesia sudah benar. Tapi dalam bahasa Inggris ini nggak ada to be-nya, nggak ada predikatnya. Jadi harus kita kasih predikat. Ini baru ada subjek, she, dia perempuan, beautiful, cantik. Itu keterangan sifat ya kan? Nah, kata keterangan sifat itu kan belum predikat. Nah, kita perlu kasih predikat. Predikatnya adalah to be. Karena di sini tidak ada kata kerja. She eat beautiful kan bukan ya. Dia makan cantik kan bukan. Jadi kata kerja predikatnya bukan kata kerja tapi to be. She is beautiful. Karena she itu
menggunakan is to be-nya. She is beautiful. The food delicious. The food adalah subjek. The food ini singular ya. The food ini sebenarnya uncountable noun. Nanti juga akan kita bahas di belakang, nggak usah khawatir. Tapi the food ini adalah singular atau tunggal. The food, makanan, delicious, enak. Makanannya enak. Makanan itu enak. Wah, ini dalam bahasa Indonesia sudah benar nih. Tapi dalam bahasa Inggris nggak benar. Ini belum ada predikatnya di sini. The food is delicious. Oke. The food sebagai subjek, is-nya nanti sebagai predikat. Ini kalimat nominal. The food is delicious. Berikutnya, the birds flies over me. Ini sudah benar ya? Benar atau salah? Salah. The birds ini adalah subjek. Karena ada s-nya. The birds itu burung-burung. Ini adalah jamak. Flies itu berasal dari kata fly, kata kerja fly, terbang di atasku, over me. Terbang, fly. Karena the birds ini adalah plural, banyak, atau jamak, burung-burung, itu nggak perlu tambahan es atau s. Jadi yang benar adalah the birds fly over me. F-L-Z, F-L-Y, F-L-Y, nggak perlu tambahan es. The birds fly over me. Oke, jadi ini salahnya di sini, ditambahi s atau es. Kalau the bird aja, ini benar, the bird itu hanya satu burung. The bird flies over me. Tapi karena di sini adalah jamak, the birds, maka ini nggak perlu es. S, terlalu banyak s, nggak disukai dalam bahasa Inggris. Oke, kalau di depannya udah s, ini nggak perlu. The birds fly over me. Oke ya, saya rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat negatif, karena tadi contoh-contohnya semuanya sudah dalam bentuk kalimat positif ya, baik dalam yang bentuknya verbal maupun nominal, semuanya tadi dalam bentuk positif. Nah, gimana kalau kita membuat kalimat negatif? Ini akan dibahas di video selanjutnya. Saya kasih contoh dulu, atau kisi-kisi bahwa kalimat negatif itu selalu mengandung kata not. Contoh di sini adalah kalimat nominal menggunakan is to be-nya atau predikatnya adalah is. She is happy. Untuk membentuk kalimat negatif menjadi she is not happy. Sangat mudah. Untuk kalimat nominal itu tinggal menambah not di dalam atau setelah to be. Sedangkan untuk kalimat verbal kita memerlukan auxiliary verbs. Bisa jadi do atau does. Di sini kita menggunakan do karena subjeknya adalah they. They do not go to school. They do not go to school. Nah, ini kalimat negatif verbal. Nggak usah khawatir dulu. Kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya.